Halo teman-teman semua, Shalom. Apa kabarnya? Aku percaya kita semua sehat ya. Kita semua juga dijagain sama Tuhan, disertai Tuhan terus, dan juga perlindungan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Dan kita sama-sama ketemu lagi nih di GoTNT Online Sharing. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini nih, aku cuma mau sharing apa yang jadi pengalaman aku, dan aku percaya lewat pengalaman aku ini juga teman-teman dapat diberkati gitu ya. Nanti kita akan baca dasar ayatnya juga karena memang Tuhan sediakan, Tuhan adakan dasar ayat ini dan kebetulan memang pas banget nih sama apa yang aku alamin gitu. Nanti kita baca ya di Matius 7 ayat 7 sampai 11 gitu. Ya intinya sih dalam sharing ini nih aku cuma mau ngasih tahu gitu bahwa memang dalam doa itu Tuhan tuh pasti akan kabulkan gitu. Tapi ada satu hal yang Tuhan minta selain kita berdoa. Oke, kita baca langsung aja ya ayatnya ya. Di Matius 7 ayat 7 sampai 11. Judulnya ini adalah tentang hal pengabulan doa ya. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke teman-teman, lewat sharing ini aku cuma mau kasih tahu sedikit nih bahwa tadi aku udah bilang kan, selain kita berdoa tuh sebenarnya ada satu lagi yang Tuhan mau minta. Ya, ada di ayat 7. Ada 3 clue yang Tuhan kasih. Bahwa pertama Tuhan bilang ke kita bahwa kita harus meminta gitu. Ya, yang kedua Tuhan bilang harus carilah, mencari. Yang ketiga adalah mengetok gitu, ketoklah gitu ya. Nah, dari sini tuh apa sih yang bisa dipelajarin ya? Bahwa itu tadi, selain kita berdoa, kita juga harus bertindak gitu. Ada proses yang harus kita alamin gitu untuk mencapai apa yang kita mau, apa yang kita cari gitu ya. Tuhan mau itu. Kenapa sih? Karena Tuhan nggak suka dengan orang yang hanya meminta dan ongkah-ongkah kaki. Nggak, Tuhan nggak suka. Tuhan justru malah suka. Tuhan malah menghargai gitu ya. Tuhan malah mencintai anaknya yang selain berdoa mengandalkan Tuhan, dia juga berusaha gitu ya. Let's say deh, ambil contoh misalnya teman-teman kan lagi sekolah nih ya, kemarin kan juga habis libur lebaran gitu. Nah teman-teman nih misalnya mau UTS atau mau UAS lah gitu, mau ujian lah intinya ya di sekolah gitu. Nah teman-teman berdoa nih pada Tuhan, Tuhan aku nggak mau nilai aku misalnya di bawah KKM ya kan, atau bahkan lebih gitu, nggak mau hanya di atas KKM sedikit Tuhan, tapi mau masuk ranking gitu ya kan, misalnya ranking 1, ranking 2 teman-teman mau pilih gitu. Nah bisa aja kita berdoa seperti itu ya, tapi setelah kita berdoa nih, setelah amin gitu ya kan, kita berdoa, ada hal yang harus kita lakukan, ada proses yang harus kita jalanin, yaitu adalah kita harus belajar. Kita bacalah itu rangkuman ya kan, kita bacalah itu buku paket, kita stabiloin tuh yang penting-penting ya kan, kita lihat lagi lah catatan-catatan dari guru kita gitu loh. Bahkan mungkin kita belajar bareng sama teman-teman kita gitu, teman-teman oikos, teman-teman sekalian gitu ya kan, bisa aja gitu ya. Ada usaha, ada proses yang kita alami supaya nantinya saat kita ujian Tuhan mudahkan lewat doa yang tadi kita udah doakan, dan juga lewat apa yang kita pelajari, itu adalah usaha kita. Itu bisa aja misalnya dari doa kita nih, karena Tuhan lihat nih misalnya si Elta nih udah berdoa, terus dia juga udah belajar, Tuhan keluarinlah soal-soal yang apa yang kamu pelajarin gitu ya kan. Dari apa yang kamu pelajarin Tuhan jadiin soal semua, misalnya dari 10 nomor 10 ini apa yang kamu pelajarin semua, dapat deh 100 ya kan kayak gitu ya. Jadi dalam doa itu selain kita berdoa, kita juga harus melakukan teman-teman, supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan ya. Dan jangan khawatir saat kita sudah berdoa nih ya, kuasa doa ini kan emang besar nih ya, tapi saat kita telah berdoa dan kita juga berusaha, maka Tuhan akan berikan kepada setiap kita ya. Di ayat 11 kan tadi dikatakan gitu, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, dia akan memberikan yang terbaik bagi yang meminta kepadanya gitu. Yang terbaik teman-teman, bukan hanya yang biasa-biasa aja, bukan hanya yang di atas biasa-biasa aja sedikit, bukan, tapi yang terbaik, yang paling top lah gitu, intinya yang nomor 1 gitu, yang lain mah ketinggalan gitu ya. Oke, jadi kayak gitu ya. Saat kita berdoa, kita percaya bahwa memang kuasa doa itu besar ya. Kita percaya itu teman-teman ya, tetap kita harus percaya itu. Tapi setelah kita berdoa, setelah ada kata amin dari doa kita juga harus berusaha
gitu ya. Jadi itu aja sebenarnya sharing yang aku mau kasih ke teman-teman nih, yang apa yang aku alamin saat ini, yang mau aku sharingin ke teman-teman. Semoga lewat sharingan ini juga teman-teman tuh ya bisa dapat lah, kira-kira mungkin ada yang lagi berat hatinya ya kan, mungkin ada masalah di keluarga, mungkin teman-teman juga lagi ada yang terjebak dalam circle yang jelek gitu ya kan, yang toxic ya kan, atau mungkin teman-teman juga lagi mempertanyakan diri sendiri kayak sebenarnya tuh gue mau ngapain sih gitu ya kan, apa sih tujuan hidup gue dan segala macam. Ya teman-teman mungkin lewat sharing ini teman-teman jadi sadar gitu bahwa teman-teman tuh harus berdoa, dan selain berdoa teman-teman juga harus mulai berproses, mulai bergerak. Rubahlah diri teman-teman, rubahlah circle teman-teman, rubahlah keadaan keluarga teman-teman, kayak gitu ya. Nanti lah bisa kita sharing-sharing lagi, oke? Ya intinya sih seperti itu, bahwa memang dalam kuasa doa untuk mengabulkan doa, Tuhan sendiri yang bilang loh di Matius 7 bahwasannya kita harus meminta, mencari, mengetok. Maksudnya apa? Ada doa, ada permintaan, dan ada proses. Sesimpel itu aja teman-teman ya, sesimpel itu ya. Dari apa yang aku alami juga aku baru sadar bahwa ternyata sesimpel itu teman-teman. Tuhan nggak mau yang ribet-ribet, Tuhan nggak mau yang susah-susah, Tuhan maunya yang simple, yang lebih gampang supaya kita bisa lakuin. Oke, itu aja teman-teman mau aku sharingin. Semoga lewat firman hari ini teman-teman semua bisa terberkati, dan jangan hanya teman-teman aja yang terberkati, tapi juga di-share videonya, di-like, di-share, supaya teman-teman semua juga bisa jadi berkat buat teman-temannya yang lain ya. Mungkin ada yang lagi ngalamin hal yang sama atau hal yang lebih berat. Ya teman-teman yang tahu lah, teman-teman bisa sharing. Siapa tahu ini bisa menguatkan. Oke, itu aja teman-teman. Thank you udah mau dengar sharing ini, dan semoga teman-teman juga selalu diberkati Tuhan, dan kita akan ketemu lagi di Good TNT Online Sharing lainnya. Bye-bye.